Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para sahabat ya muslim priu dan keluarga penerbangan yang semoga dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, ya insya Allah kita akan membahas tema sebagaimana yang sudah kita sepakati ya. Temanya ya insya Allah berkaitan ya dengan teman-teman sekalian dan sekeluarga. Jadi dan alhamdulillah saya sudah buat slide-nya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa memudahkan nanti. Jadi bisa baca-baca lagi ya, dalilnya, bisa murojaah ya. Dan ini sejatinya ya nasihat untuk kita semua insya Allah ya. Jadi pertama iman itu seperti pesawat ya. Jadi dimisalkan ya, dan betapa banyak ya dalam Al-Qur'an itu dibuat permisalan. Daraballah, kalau kita baca dalam Al-Qur'an maka kita ketemu daraballahu mathalan. Daraballahu mathalan itu ya. Kalau kita sering membaca Al-Quran muncul kata-kata itu. Allah membuat permisalan. Allah membuat permisalan. Ya, betapa banyak konteks ya, dan metode takbir dalam Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia itu dengan permisalan. Karena dengan permisalan pertama manusia lebih mudah untuk memahami. Yang kedua memiliki perbandingan. Yang ketiga, manusia bisa membayangkan karena memiliki pengetahuan sebelumnya dari apa yang dikiaskan. Seperti itu. Dan hebatnya lagi, Allah sering membuat permisalan sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang pendidikan, pengetahuan, budaya, kultur dari orang yang diajak bicara. Ya, sehingga mengena, masuk, menghujam, dan menetap di sanubari bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Ya. Dan demikian juga hadis Nabi SAW diberikan kata-kata ringkas, kemudian diberikan beberapa kias-kias. Ya. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, permisalan kurma, permisalan hati yang keras seperti batu. Banyak sekali ya permisalan-permisalan. Dan bagi teman-teman sekalian, di sini kita ambil kata-kata pesawat yang mungkin keseharian teman-teman sekalian, sekeluarga ya adalah dunia penerbangan pesawat ya. Jadi kita buat permisalan teman-teman sekalian, iman itu seperti pesawat. Jadi semakin tinggi pesawat terbang, pesawat meluncur, ya pesawat mengudara, menembus awan, ya, membelah angin, ya semakin tinggi maka kita melihat dunia semakin kecil. Ya. Kita lihat pemandangan di bawah, ya dunia kecil, ya gedung yang besar, yang megah terlihat kecil, manusia yang sombong, manusia yang merasa hebat, tidak terlihat sedikit pun manusia. Mana manusia yang sombong itu dari atas? Nggak ada ya. Kita lihat ya, kemudian dari terlihat dunia kecil begitu ya. Dan nanti kita akan jelaskan maksudnya apa ya, melihat dunia kecil ya. Apakah dunia itu benar-benar hina? Apakah dunia itu benar-benar harus kita tinggalkan? Apakah dunia itu memang harus dipandang seperti itu, diremehkan ya? Kemudian teman-teman juga ya, semakin tinggi pesawat ya, maka semakin terlihat ya tanda kebesaran Allah. La ayatin liulil albab. Semakin tinggi tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, melihat dari atas langit ya. Melihat awan ya, awan dengan berbagai macam jenisnya ya, menjadi pelajaran teman-teman mungkin ya, awan ini ya.
Ya, bagaimana awan, melihat matahari di balik awan, ya. Kemudian melihat ke bawah, ya, melihat gunung, ya, lihat bagaimana gunung dipancangkan, ya, lihat bagaimana lautan, ya, diisi dengan berbagai macam makhluk-makhluk yang hebat, kemudian dataran yang dihamparkan, kemudian melihat berbagai warna dari atas, ya, hijau, biru, melewati pegunungan, melewati lembah, melewati berbagai macam eh, ciptaan Allah yang luar biasa, yang seharusnya itu menambah keimanan kita, ya. Semua ini ada penciptanya, semua ini ada yang mengatur, dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya, di mana kebetulan ini, teman-teman sekalian, kebetulan ini Tuhannya orang ateis, atau yang sekarang sedang malu-malu kucing mengakunya agnostik. Ya, jadi saya punya tulisannya tentang agnostik ini. Jadi ini ateis yang malu-malu kucing, ya. Ya, intinya kalau dia bilang gue itu enggak apa ya, gue enggak mau dibilang ateis, gue agnostik gitu, ya. Jadi definisi agnostik itu tentang keberadaan Tuhan belum bisa dipastikan pokoknya. Gitu ya, begitu. Ya, itu luar biasa sebenarnya, dari pesawat kita bisa menambah keimanan, ya. Menambah keimanan, melihat besarnya ciptaan Allah dan sebagainya diatur. Ya, ini semua pasti ada penciptanya, dan kita ingat-ingat satu ayat yang saya pun terkadang teringat dalam kesendirian, ya, dalam kamar sendiri, kadang-kadang, ya, dalam safar sendiri, saya teringat ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita akan kembali, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Turja'una ilallah, dikembalikan kepada Allah. Ya, takutlah pada hari itu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di ayat yang lain, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ini mukadimah dari maksud apa judul ini, ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin, ya, iman seperti pesawat, ya. Semakin tinggi pesawat, ya, dunia semakin kecil, tidak terlihat, ya, tidak terlihat detail dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Pertama, teman-teman sekalian, berbicara tentang iman, kita perlu paham, ya, iman ini apa. Ya, memang dulu ada, ya, pelajarannya ketika SD, SMP, SMA, tapi kadang-kadang, ya, kita lupa. Kadang-kadang pas guru jelasin nggak perhatiin, belum bolosnya, belum ngantuknya, dan sebagainya. Apa itu iman? Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari menuliskan dalam kitab Sahihnya, Sahih Bukhari, beliau menjelaskan iman huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Jadi yang namanya iman itu adalah perkataan, kemudian termasuk juga perbuatan. Dan iman bisa bertambah, dan iman itu bisa berkurang. Yazidu, dalam penjelasan yang lain, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Namanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagian lagi definisi yang lain lagi, iman termasuk i'tiqad. Ya, i'tiqad, qaul, wa fi'l. Jadi apa yang ada dalam hati, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat itu adalah definisi dari iman. Ya, apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita beriman tentang Allah, ya, beriman nanti saya akan dikembalikan kepada Allah. Beriman suatu saat saya akan mati, ya. Mati itu pasti. Beriman saya akan tadi berdiri di depan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Akan berdiri di depan Allah, akan disidang, ditanya satu persatu.
Ya, itu namanya keyakinan. Ini keyakinan dalam hati. Ya, kemudian yang kedua kaulun juga, dan ini terpancarkan dalam ucapan kita. Ya, terpancarkan iman tersebut terpancarkan dalam ucapan. Jadi bukan sekedar yakin saja, tapi dia pun berucap dengan kata-kata yang baik. Dia mengucapkan, tercermin dari ucapannya. Ya, sebagaimana teko ya. Kalau teko isinya kopi, ya kita tuangkan ya keluarnya kopi. Tidak mungkin ketika dituangkan teko keluarnya teh, nggak mungkin. Nah, demikian juga dengan keimanan di dalam hati. Dalam lubuk hati yang terdalam itu keluarnya lewat ucapan dan perbuatan. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang ya, mungkin dia ya sudah lama ngaji ya, sudah lama belajar agama, atau bahasa kita ikhwan senior ya, atau bahasa kita lagi apa? Akhwat senior gitu ya. Kelihatannya kayaknya ilmunya sudah mantep nih, udah ngaji ya, udah senior ya. Jadi kadang-kadang tetapi ucapannya kasar, kemudian ucapannya itu banyak mencela, ucapannya didominasi dengan caci maki, sikapnya sombong, ya terlebih kepada mungkin teman-temannya yang baru ngaji gitu ya, merasa udah senior ya, ikhwan senior gitu ya. Ya, terus kata-katanya itu kok nyelekit gitu ya. Nah, berarti itulah cerminan keimanannya dia. Itulah cerminan keimanan. Ya, karena apa? Karena kata-kata yang keras, menyakitkan, sombong, itulah isi hatinya selama ini. Ya, jadi nggak mungkin ya teko isi kopi, keluarnya teh, nggak mungkin. Demikian juga kalau kita lihat ya, ketika berbicara, komentar di WhatsApp, komentar di grup WhatsApp, ya kok dia kasar, nyindir-nyindir, ngolok, berarti itulah isi hatinya. Itulah gambaran keimanannya selama ini. Demikian juga dengan perbuatan, penampilan. Ya, jadi dan tidak ada istilahnya yang penting hatinya baik. Oh, nggak ada. Kenapa nggak berjilbab? Yang penting hatinya baik. Pengen menjilbabkan hati dulu gitu ya, Masya Allah. Pengen jilbabin hati dulu. Nggak bisa. Tergambarkan dalam perbuatan. Kalau memang dia wanita yang beriman dan soleha, dia berjilbab. Ya, menutup. Demikian juga kalau dia cinta kepada Rasul dalam hatinya, berusaha ngikutin Rasul. Rasul apa? Rasulullah SAW memerintahkan berjenggot, patuh. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun berjenggot, lebat, senang. Itu adalah cerminan dari hatinya. Dan yang paling penting adalah keimanan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dekat dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Ya, jadi seseorang itu dia bisa, sebentar ini mohon maaf ya, share-nya kurang. Saya ulang dulu share-nya, mohon maaf. Iya, iya baik. Nah, jadi bisa bertambah berkurang. Ya, bertambah dan berkurang. Dan ini kita rasakan. Ya, karena yang namanya beriman, ya, yang namanya beriman itu kita rasakan dalam diri kita. Apa tanda iman kita berkurang? Tandanya adalah kita susah melakukan kebaikan, susah melakukan amal-amal soleh, mudah terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Ketika dibawa untuk melakukan kebaikan, dibawa untuk melakukan akhlak baik, itu berat. Berat rasanya. Itu namanya iman kita sedang berkurang. Sedangkan sebaliknya kalau kita sedang semangat, kemudian kita sedang berusaha mengincar akhlak sempurna, menghiasi diri dengan sabar, maka itu tauhid iman kita sedang bertambah. Bertambah iman kita. Dan sebagian ulama juga menjelaskan namanya iman dan tauhid itu sama.
Jadi tauhid pun bisa bertambah dan berkurang. Jadi dan kita pun berusaha agar tauhid kita itu sempurna. Mengapa? Karena agar kita menjadi hamba yang sempurna tauhid dan imannya, dan apa balasannya nanti? Sebagaimana bab yang dibuat oleh para ulama, man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Barang siapa yang menyempurnakan tauhid, ya berusaha menyempurnakan keimanannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Dan ini siapa yang nggak mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya ini jalan singkat. Jalan singkat masuk surga, nggak dihisab nanti. Berat ini dia, namanya dihisab ya, di sidang depan Allah. Ditanya, kita aja ketika wawancara kerja ditanya, diinikan, kita kadang-kadang gemeteran. Ya. Baru di dunia tuh, baru di dunia ya, ditanya, ngikutin ujian. Kemudian tiba-tiba kita diterima menjadi pilot ya, diterima menjadi pilot, tiba-tiba nggak ada ujiannya, nggak diuji, nggak di apa, diterima. Senang apa nggak? Senang ya. Tiba-tiba kita lo diterima jadi pilot. Waduh, emang kapan ujiannya? Oh nggak ada, langsung diterima. Wah enak banget gitu ya, seneng. Begitu juga dengan masuk surga, nggak dihisap, langsung masuk surga. Siapa yang nggak seneng tuh ya? Dan bagaimana caranya? Dengan cara menyempurnakan tauhid. Jadi terus, jadi orang yang senantiasa menjaga tauhid dan imannya, dari dijelaskan oleh Prof. Abdullah Jibrin, dari pengurang-pengurang tauhid ini, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga kita semua ya, yang di sini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab, bersama keluarga tercinta dan para sahabat yang kita sayangi. Kemudian teman-teman sekalian, ternyata iman itu nyata ya. Walaupun iman adalah barang abstrak ya. Coba kita tanya, mana sih yang namanya iman? Enggak ada. Kalau orang yang namanya iman mah ada gitu ya. Si iman gitu mah ada gitu. Tapi iman gimana sih? Bentuknya apa iman? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan iman. Ya, itulah kenapa kita salah satu ciri orang yang beriman tuh amanah bil ghaib. Jadi kenapa orang dibilang beriman, mukmin, itu kenapa? Karena dia beriman dengan yang gaib. Sekiranya Allah gitu ya menampakkan diri di muka bumi, mungkin beriman semua manusia, satu dunia beriman langsung. Jadi yang namanya beriman adalah beriman dengan yang gaib, dengan barang yang abstrak, nggak kelihatan. Itu namanya orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau barangnya nampak, itu nggak perlu iman, semua beriman langsung mah. Coba Allah tampakkan sekarang, Allah menampakkan diri ya di muka bumi, kemudian Allah bawa surga neraka dilihat oleh manusia, semua beriman, nggak ada yang nggak beriman. Itu definisi beriman makanya. Jadi beriman itu dia apa ya, dominannya adalah beriman dengan yang gaib. Nah, salah satu yang gaib ini adalah keimanan kita. Keimanan kita ya kita nggak tahu nih. Ini keimanan kita sedang naik atau sedang turun. Mana sih barangnya tuh? Ya kan. Nah, tetapi ada cara ya, ada cara teman-teman sekalian, ada cara untuk mendeteksi. Ada cara untuk mendeteksi iman kita sedang naik atau turun. Ada caranya, kita bisa ngerasakan. Salah satu caranya, ini salah satu caranya adalah kalau ulama zaman dulu, mereka cara mendeteksinya dengan sholat malam. Yang sholat malam, kalau ulama zaman dulu ya, dengan cara sholat malam. Jadi kalau dan zaman dulu, perhatikan di zaman dulu nggak ada alarm, ya, nggak ada apalagi, nggak ada HP, zaman dulu nggak ada, nggak ada jam juga zaman dulu. Jadi kalau mereka
imannya sedang turun, mereka deteksi patokannya salah satunya dengan sholat malam. Jadi kalau mereka tidak bisa bangun sholat malam ya di sepertiga malam gitu ya, mereka langsung ngecek, waduh, ini iman saya jangan-jangan sedang turun nih. Mereka langsung berpikir, aduh, dulu apa ya, ada maksiat apa, ada apa, mereka langsung introspeksi. Karena bangun sholat malam ini gitu ya, bangun sholat malam ini benar-benar yang bangunkan keimanannya. Kira-kira bisa tidak ya, ini pertanyaan nih, kira-kira bisa tidak manusia booking gitu ya? Ini kita bilang kita nggak ada alarm dulu ya, nggak pakai alarm ya. Nggak pakai alarm. Bilang saya nanti mau bangun jam 3 gitu ya. Terus tiba-tiba bangun jam 3, bisa apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa pasti bangun jam 3. Yang bangunkan jam 3 itu keimanannya. Keimanan yang bangunkan jam 3 itu. Ya. Jadi nggak bisa dia ini apa ngecek. Zaman dulu nggak ada alarm ya. Jadi kalau dia tidak bisa sholat malam, berarti dia langsung cek, oh jangan-jangan iman saya nih, dia pikir langsung ya maksiat apa yang bikin saya mengurangi iman dan sebagainya. Dan ini perkataan dari banyak ulama ya. Saya nukil Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, hurrimtu qiyamal laili khamsata ashhurin bi dzambin adnabtuhu. Aku terhalangi sholat malam selama 5 bulan karena suatu dosa. Jadi Sufyan Ats-Tsauri dulu 5 bulan susah bangun sholat malam. Karena dosa dia bilang. Dia udah berusaha 5 bulan ini, Sufyan Ats-Tsauri udah berusaha 5 bulan bagaimana caranya saya bangun sholat malam. Ya, dia berusaha tidur pagi, dia berusaha tidur cepat, tapi nggak bisa bangun sholat malam dia, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, demikian juga Hasan Al-Basri, lihat di bawah ya. Inna rojula la yutnibu dzamba fayuhramu bihi qiyamul lail. Apabila seseorang melakukan dosa yang menurunkan keimanannya, maka dia dihalangi atau diharamkan sholat malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama zaman dulu. Gimana cara mendeteksi keimanannya? Dengan sholat malam. Ya, keimanan. Kenapa? Karena keimanannya peka nih. Ya, mereka peka keimanannya. Jadi, begitu cara mendeteksinya para ulama di zaman dulu. Nah, kalau level kita, level saya gitu ya. Kalau level-level saya ini ya, mungkin level kita gitu ya. Mungkin apa namanya? Kita karena nggak sering sholat malam gitu ya. Jadi bukan ini kita ya, level kita ya. Nggak pernah sholat malam ya. Saya sholat malamnya di awal malam gitu kadang-kadang. Ya memang sholat malam bisa dua ya, di awal malam, di akhir malamnya. Kalau saya memang ya karena kerjaan atau apa ya, karena memang iman saya nggak kuat, saya sholat malamnya di awal malam gitu ya. Ya, untuk bangun sholat malam kita mungkin bukan ini deh, jangan deh kita ya ini ya. Kita pun ya coba ya. Ini tantangan ya untuk ngecek keimanan kita, coba deh. Nanti saya bangun sholat malam, pasang alarm ya, alarmnya mungkin 2, 3, 4 masang. Bangun nggak kira-kira tuh? Gimana para jamaah? Nanti malam deh ya, saya mau sholat malam, bangun jam 3. Pasang alarm coba tuh. 1, 2, 3. Bangun nggak kira-kira ya? Ya bangun sih bangun buat matiin alarm. Tidur lagi ya. Kan gitu ya. Ya gitu imanan kita seperti itu. Ya, keimanan. Ya. Ya, atau saya bisa Ustadz bangun kok saya. Ya saya bangun ya. Bangun saya insya Allah. Kenapa? Pas jam 3 ada pertandingan bola nih. Madrid lawan Barca. Bisa bangun. Bangunnya karena itu ya. Seperti itu. Ya, jadi ya kesempatan Ustadz ya pas bangun ada Barca lawan Madrid nanti bangun tengah malam. Jadi pas pertengahan babak kedua, babak satu, pertengahan istirahat minum saya sholat malam Ustadz. Jadi ya kesempatan Ustadz sholat malam. Cuma berdoa aja nggak lanjut sama penalti supaya nggak lanjut subuh Ustadz gitu. Jadi kalau penalti perpanjangan waktu nanti subuhnya saya tinggalin Ustadz. Sayang dilewatin gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dulu saya dulu suka nonton bola bangun tengah malam gitu ya. Sekarang udah nggak pernah lagi nonton pertandingan full tengah malam kayak gitu, nggak pernah lagi. Ya.
Oke, para jamaah ya. Jadi ini ya. Kalau kita para jamaah level kita ini kita sholat subuh. Sholat subuh ya para jamaah. Kalau level kita ini sholat subuh. Jadi kalau sudah sholat subuh itu bangunnya susah, kemudian bangun telat, itu berarti keimanan kita lagi turun. Ya, kalau saya pribadi pakai sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh berat, sholat subuh susah, itu berarti keimanan kita sedang turun. Nah, kalau level kita sholat subuh aja deh. Ya, sholat subuh. Padahal di kita ini hidup di zaman alarm gitu ya. Tetap aja ya sholat subuh lolos. Nah, berarti itu keimanan kita sedang down. Sudah segera introspeksi. Nah ini Sufyan Ats-Tsauri kan dia 5 bulan nggak bisa sholat malam, dia langsung introspeksi. Oh, dulu saya lakukan dosa ini. Oh, ini dosa berat dulu nih, makanya saya nggak bisa bangun 5 bulan gitu ya. Nah ini cara mendeteksi keimanan dan ini ada buktinya. Ada. Kenapa? Ini karena bangun itu yang membangunkan kita keimanan dengan izin Allah. Keimanan kita yang membangunkan. Seperti itu. Ya, sholat subuh dan ini adalah salah satu ya, salah satu. Cara-cara yang lain sangat sangat banyak begitu ya. Nah, kemudian sehingga para jemaah sekalian ya ini ya, kita gunakan untuk introspeksi. Kemudian tadi dari atas pesawat gitu ya, dari atas pesawat kita melihat ya di bawah kan kelihatan kecil gitu ya, kelihatan jauh ya semuanya serba kecil gitu ya dari atas pesawat. Di sini kita bisa ambil hikmah pelajarannya bahwasanya terkadang ya kita melihat orang itu karena kita melihatnya dari jauh gitu ya. Kita lihat dari jauh ya. Ya, jadi kalau dari atas pesawat kita lihat, jauh gitu ya. Nah, dan kita malah tidak terlalu memperhatikan apa yang itu ya, apa yang ada di dekat kita begitu. Ya, makanya di sini apa namanya kita belajar melihat kesalahan diri ya. Jadi kita gunakan cermin, jangan gunakan teropong gitu ya. Mengapa demikian ya? Karena ini ada perkataan dari Abu Hurairah bagus banget ya. Perkataan dari Abu Hurairah yang cukup bagus ya, yubsiru ahadukum al-qadah fi ayuni akhi wa yansa al-jadla atau jad'a fi aini nafsi. Salah seorang kalian itu kalau melihat kotoran kecil di mata saudaranya, dia bisa lihat. Dia bisa lihat ya kotoran kecil ya. Dan dia lupa dengan kayu besar yang ada di matanya. Ya, ibaratnya kalau ada orang sakit mata, kita lihat, mata lu sakit tuh. Tapi kadang-kadang kita lupa mata kita juga belekan tuh. Ya, dan mata kita tidak bisa melihat mata kita yang belekan. Artinya apa? Dari perkataan dari Abu Hurairah ini, artinya kita itu memang begitu ya. Kalau ngelihat kesalahan orang itu kok gampang banget gitu ya. Bahkan kesalahan yang kecil. Makanya dibilang nih kotoran kecil katanya Abu Hurairah. Kalau ngelihat ya, dari jauh pun kelihatan gitu. Dari jauh kelihatan, ini kotorannya begini, aibnya ini, kesalahan-kesalahan kecil orang kita tahu. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan kesalahan kita gitu ya. Padahal kesalahan kita besar terang benderang di hadapan kita. Ini maksud perkataan dari Abu Hurairah. Makanya eh, kita ini kalau komentarin orang tuh gampang banget ya. Masya Allah. Ada orang salah tuh kita komentarin. Oh begini, begini. Oh dia tuh harusnya begini. Dia tuh begini, dia tuh begini. Jadi komentar orang tuh gampang banget. Ya, komentar orang tuh gampang banget ya. Sedangkan kita sendiri nih sebenarnya banyak kalau mau dikomentarin gitu loh. Ya, komentar kesalahan, gibah dan sebagainya. Ya, padahal kalau ini belum tentu gitu ya. Ya, sama juga ya teman-teman yang aktif dakwah, yang begini itu banyak yang komentarin, dia baru hijrah udah macem-macem ya, baru hijrah udah begini begini gitu ya, komentarin gitu ya. Ini panitia kajian kok begini sih, begini begini, komentarin semuanya. Padahal kalau dia jadi panitia kajian belum tentu bisa gitu ya. Kenapa enggak begini begini gitu ya. Jadi komentar gampang banget ya, kesalahan-kesalahan orang tuh dikomentari. Tapi kesalahan kita kadang-kadang kita lupa ya.
Ya, seperti itu. Ya kurang lebih mirip lah seperti main bola ya. Ya Allah, main bola. Kalau orang nonton main bola tuh, waduh ini kok apa namanya nggak becus lari kayak, oh tendangannya kok kayak begitu. Waduh, jadi kalau komentar nonton bola tuh komentarnya ini ya. Padahal kalau dia disuruh lari aja ngos-ngosan gitu ya, nggak kuat ya. Tapi komentarnya, jadi komentator lebih hebat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita ada kata-kata ya dari pesawat ya, kita melihat dunia gitu ya. Ya, semakin tinggi pesawat semakin kecil ya. Bahkan kalau sampai pesawat antariksa, oh dunia cuma segini gitu ya. Kecil banget, cuma buletan begini. Ya, dari antariksa ya, apalagi dari pesawat-pesawat yang sudah jauh gitu ya. Sampai ada pesawat Voyager, ya ada Voyage, ya ada dari mana ya, itu bisa melihatnya ternyata dunia kecil banget ya. Dengan ilmu fisika modernnya, ukuran apa, ukuran dunia, ukuran bumi dibandingkan dengan tata surya planet Jupiter, dibandingkan dengan galaksi Bima dibandingkan dengan tata surya kita, dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, dibandingkan dengan kumpulan galaksi, dibandingkan ini, waduh, ternyata dunia sangat kecil. Semakin tinggi pesawat, ya kita lihat memang makin kecil itu ya. Bangunan-bangunan hebat, gede itu nggak kelihatan, cuma titik gitu loh dari atas. Ya artinya apa? Seseorang semakin tinggi keimanannya, ya, semakin tinggi pesawat tadi ya, semakin tinggi, semakin kecil melihat dunia. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia melihat dunia itu semakin kecil. Semakin kecil. Sekarang pertanyaannya, apakah dunia itu memang harus begitu gitu loh? Apakah dunia itu memang kecil dan hina? Pertanyaannya sekarang ya. Ya, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih ya, apalagi kita baca ayat-ayatnya, baca ayat hadis itu, dunia itu seperti hina, dimisalkan seperti bangkai kambing. Dunia dimisalkan seperti bangkai kambing. Dunia tidak lebih berat daripada janaha ba'udah, dari sayapnya nyamuk. Jadi betapa banyak gitu ya ayat-ayat hadis menunjukkan kehinaan dunia. Tapi pertanyaannya sekarang gitu ya, apakah dunia itu memang hina dan kecil begitu? Jawabannya kita rinci dulu. Jadi yang pertama, kenapa betapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan dunia hina, dunia, nanti kita bacakan ayatnya, rendah dan sebagainya. Kenapa? Karena untuk mengingatkan manusia yang dimana kecenderungan hati manusia itu cinta dengan dunia, mengagungkan dunia, mendewakan dunia, bahkan ada menuhankan dunia, emas, dinar, dirham. Apa itu? Jadi memang yang namanya manusia kecenderungannya seperti itu. Makanya mayoritas ayat hadis itu menjelaskan dunia itu hina. Ini demikian. Karena kecenderungan manusia demikian. Ya. Dia cinta dunia, lupa akhirat. Mengagungkan dunia sampai level menuhankan urusan dunia. Ya, sebagaimana dulu kita pernah bahas ya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ya, karena begitu. Jadi mayoritasnya iya. Mayoritasnya begitu. Diingatkan terus manusia ini. Ya, sesuai dengan apa yang mendominasi. Karena manusia kebanyakan demikian. Diingatkan kecil, hina dibandingkan akhirat. Dan di satu sisi lagi ya, ternyata ada ayat-ayat yang menunjukkan kita juga harus memegang dunia. Artinya dunia kita ini hidup di dunia, butuh dunia juga, butuh uang, butuh harta, butuh ini begitu. Ada juga, contohnya adalah ayat yang berbunyi Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Saya ulangi, wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallah. Carilah apa yang Allah telah berikan kepada engkau. Ya, carilah ya, kemudahan-kemudahan. Saya jadi dokter,
Cari dunia itu dengan afima atakallah yang engkau telah berikan, Allah berikan kepada engkau. Ada yang Allah kasih, oh ini kasih ini apa ini jatahnya jadi pilot, jatahnya jadi insinyur. Cari apa? Allah ingatkan fima atakallahu darul akhirah. Nah, tujuan utamanya akhirat. Jadi jangan lupa. Jadi ya saya jadi dokter, teman-teman jadi pilot, teman-teman jadi insinyur, apa semua itu apa tujuan utamanya darul akhirah. Jadi semua orientasinya akhirat ya. Bagaimana uang kita untuk bisa apa? Bisa haji, bisa umroh, ya. Kasih makan anak istri itu pun perintah Allah. Ya, bisa apa namanya? Bisa infak, bisa begini ya, bisa beli rumah. Itu pun perintah Allah untuk menempatkan anak dan istri di rumah. Mau beli rumah, ya niatnya begitu. Jadi yang penting darul akhirah itu tujuan utamanya. Dan Allah pun mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Baru Allah tambahkan, janganlah lupa nasib bagianmu di dunia ini gitu loh. Nah, barulah Allah kasih peringatan yang jarang ya. Karena memang ada begitu ya, ada orang-orang yang juga akhirnya nggak butuh dunia gitu ya, nggak mau nikah, nggak mau punya harta, ada ya. Karena itu ada begitu ya, artinya benar-benar nggak mau dunia, ada. Nah, jadi ini seperti itu ya. Jadi bukan artinya begitu ya. Kita nanti baca hadis-hadisnya, dunia kecil, dunia hina, itu bukan artinya kita akhirnya meninggalkan dunia ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ada sahabat yang dia mau puasa seharian, nggak buka-buka, meninggalkan makanan. Saya kalau gitu saya nggak mau nikah. Kalau gitu saya nggak mau harta lagi, saya mau ibadah saja, gini dan sebagainya. Ya, jadi bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya kita meninggalkan dunia. Kita walatan sana sih minad dunia. Nah, ya, jadi tapi Allah membawa konteksnya akhirat dulu, diingatkan akhirat dulu. Nah, selanjutnya jangan kebablasan gitu ya. Walatansa nasibaka minad dunia begitu. Ya. Kenapa? Karena ya kalaupun nggak ada ayat ini, manusia cenderungnya nyari dunia. Coba nggak ada ayat ini, orang-orang kafir, oh, dia dunia itu. Uang intinya orang-orang kafir yang nggak punya beriman, dia nggak orang-orang kafir yang tidak beriman dengan hari akhir, orang-orang Quraisy dunia uang, uang harta itu yang dicari. Jadi nggak usah pakai motivasi lagi itu, nggak usah turun ayat, nggak usah turun apa. Kalau memang tujuannya nyari dunia, tujuannya nyari harta itu nggak usah turun ayat, nggak usah turun hadis ya. Sudah sifat kita, udah sifat dasar kita, sifat jibiliyah kita nyari uang, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, makanya tadi Allah demikian ya, bawa konteks itu pokoknya diingatkan akhirat dulu baru dunia. Jangan lupa, jangan kebablasan juga begitu. Jadi dunia artinya tidak mutlak hina, kecil, nggak seperti itu. Hanya saja karena mayoritasnya manusia lupa, diingatkan dan dengan kata-kata yang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya juga akhirnya ini meluruskan bahwasanya sebagian orang tuh eh, apa ya, zuhud ya. Zuhud itu harus miskin katanya. Ya, karena salah paham bahwasanya dunia itu benar-benar hina gitu. Ya, ya, benar-benar salah paham. Dunia itu benar-benar hina seperti itu. Ya, jadi sebagian orang ada yang mengira zuhud itu miskin, penampilannya lemes, wajah memelas, tubuh dilemes-lemesan, tawadu gitu ya. Ini nggak bukan zuhud itu. Jadi saya pernah ketemu orang gitu ya. Ketemu orang kalau sholat itu Allahu Akbar gitu ya. Itu bukan zuhud itu ya. Jadi enggak. Nah, sehingga ini dijelaskan ya zuhud ini. Zuhud ini beliau mengatakan fazahidu, penjelasan ini penjelasan ulama ya. Zahidu la yafrahu minad dunya bimaujidin wa la ya'safu minha ala mafqudin. Orang zuhud tidak bangga memiliki dunia dan tidak sedih juga kehilangan dunia. Artinya tidak sombong karena dunia dan tidak sedih berkepanjangan kehilangan dunia. Ini orang zuhud. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, apakah orang kaya bisa zuhud? Iya, jawabannya Imam Ahmad. Jangan salah paham. Ya, su'ila al-ihmamu Ahmadu anil rojuli yakunu mahu alfu dinarin wa hal yakunu zahidan. Imam Ahmad ditanya, seseorang punya 1.000 dinar. 1.000 dinar ya. 1.000 dinar banyak nih. 1 dinar di zaman dulu itu harga kambing.
zaman dulu tuh. Jadi beli kambing itu 1 dinar. Kalau sekarang kambing harganya 4-5 juta, kaliin aja tuh 1.000 dinar. Ya. Jadi zaman dulu, zamannya Rasulullah SAW, 1 dinar harganya 1 kambing. 1 kambing 1 dinar. Kurang lebih ya kambing pertengahan. Ini berarti berapa nih? Lumayan sekarang ya. 1.000 kali 5 juta, 3 atau 4 atau 5 juta berapa tuh? Ya, eh, berapa lumayan lah ya. Apakah dia bisa zahid? Apa zuhud? Katanya naam. Katanya Imam Ahmad bisa. Orang kaya bisa zuhud. Bisyarti alla yaprahu idza zadat wala yahzanu idza naqasat. Ya, asalkan dia tidak terlalu gembira hartanya bertambah, artinya sampai sombong dan sebagainya, dan tidak sedih kalau hartanya jadi biasa-biasa aja gitu loh, pertengahan seperti itu. Ringkasnya di sini, kaya bisa zuhud ya, tergantung dari orientasinya dia mau ngapain itu, dan tidak ada perasaan sombong dan tidak ada sedih berkepanjangan ketika hartanya berkurang, ya tidak ada seperti itu. Ya, ini teman-teman sekalian ya. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya apa namanya, salah paham itu, pokoknya zuhud harus miskin. Jadi umat Islam dimotivasi untuk miskin, untuk ini bukan, ya bukan, enggak. Ya, tergantung orientasinya, ya tergantung orientasinya seperti itu. Jadi sampai ada yang bilang lebih baik nyumbang 1 juta ikhlas daripada nyumbang 1.000 tapi nggak ikhlas. Ya, 1.000 pakai uang lecek gitu ya. Jadi lebih bagus nyumbang 1 juta ikhlas daripada nyumbang 1.000 gak ikhlas, lecek lagi, pakai duit lecek gitu ya. Nah, ya bukan begitu juga Islamnya. Jadi tergantung orientasinya. Kalau memang dia dimudahkan oleh Allah kaya, kenapa enggak ya? Dimudahkan berdagang, dimudahkan ini, tergantung orientasi dia. Ini uang nih mau diapain gitu. Kalau saya ya terus terang alhamdulillah ya dimudahkan, ini dokter spesialis ini ya insya Allah dimudahkan lah ya, dilebihkan oleh Allah ya. Jadi dengan yang saya dapat ini saya udah rencanain nanti saya mau begini ya, bangun pondok begini. Ya tentunya hal-hal dasar dulu, saya kasih nafkah anak istri itu pun perintah Allah. Saya nabung untuk sekolah anak itu pun perintah Allah, menyekolahkan anak, mendidik, perintah Allah ya. Kemudian saya juga nabung untuk haji dan umroh untuk sama dengan istri sekeluarga itu pun perintah Allah. Nanti saya juga mau begini pun perintah Allah ya, begitu. Ya, coba lihat ya Utsman, bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW kaya-kaya. Dimulai dari Khadijah, kaya. Ya. Siapa lagi? Abu Bakar kaya. Siapa lagi? Utsman kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf kaya. Jadi justru di awal-awal Islam, harta itu bermanfaat banget. Hartanya Khadijah kaya. Hartanya Abu Bakar kaya. Hartanya Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang kaya tuh. Hartanya Uthman. Itu orang-orang yang awal masuk Islam, orang-orang kaya semua itu, saudagar kaya. Ya, jadi bukan artinya miskin gitu ya. Ya miskin enggak ya. Terus kemudian kalau memang semuanya miskin gimana tuh? Perintah berinfak, perintah untuk membiayai jihad dan sebagainya enggak. Ya, tergantung orientasi. Jadi ini saya ingin kita luruskan ya, maksudnya kata-kata dunia kecil hina ini alasannya. Ya. Kenapa? Karena ini. Kenapa dunia itu sering digambarkan kecil dan hina, dan banyak ayat-ayat. Ayat hadis menyebutkan kecil hina karena manusia memang sering lupa akhirat dan terlalu mengagungkan dunia. Ya, contohnya ini ya, dunia lebih jelek daripada bangkai anak kambing yang cacat. Ini Rasulullah SAW membuat permisalan. Pertama, kambingnya cacat. Cacat ya. Kambingnya cacat, mungkin kakinya nggak ada apa. Yang kedua, anak kambing kecil. Ya, anak kambing dijual kan kalau anak lebih murah. Yang terakhir, bangkai. Ini dipermisalkan. Jadi suatu saat ya, ini ringkasnya ya. Nabi SAW jalan bersama sahabat ya. Kemudian dilihat begini-begini. Kemudian tiba-tiba di situ ada apa namanya, kambing jantan ya. Kemudian apa, cacat, telinganya begini, telah mati ya. Jadi ada saat itu ya mati. Nah, kemudian Rasulullah SAW menunjukkan ya anak kambing cacat udah jadi bangkai. Cacat lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fawallahi ya la dunya ahwana Allahi min hadza alaikum. Demi Allah sesungguhnya dunia lebih hina gitu. Lebih hina bagi Allah
daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian yang cacat. Itu dimisalkan ya, dunia yang hina. Demikian juga ayat-ayat yang lain ya tentang dunia lebih hina daripada sayap ba'udah, sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk. Jadi itu ya, jadi untuk meluruskan dunia yang kecil itu seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini renungkan bagi kita ya. Jadi setelah kita lihat ya dunia ini kecil ya, dari atas pesawat ya, dunia kecil, nggak kelihatan ya, dan sebagainya gitu. Ini menunjukkan bahwasanya suatu yang kecil akan hilang, yang besar aja akan hilang ya, apalagi yang kecil. Ya, oleh karena itu ini bisa mengantarkan kita ya kepada perenungan bahwasanya dunia ini sebentar. Dunia ini dari mana bukti dunia ini sebentar? Dari ungkapan kita. Yaitu begini nih ungkapan kita nih. Sering kayaknya nih. Perasaan baru kemarin masuk SMA. Sekarang udah kuliah. Perasaan baru kemarin main-main di kampung. Sekarang udah siap nikah. Bang, perasaan baru kemarin ya anak-anak kita kecil gendong-gendong. Sekarang anak kita minta nikah bang gitu ya. Aduh perasaan baru kemarin anak nikah. Sekarang udah punya cucu ya gitu ya. Perasaan baru kemarin ketemu teman-teman tapi satu persatu udah menghadap Allah ya. Sekarang udah 65 gitu ya. Jadi kan begitu perasaan, semuanya ngomongnya begitu tuh. Perasaan baru kemarin ya. Ini memang menunjukkan dunia ini sebentar gitu loh. Apalagi nih kalimat yang terakhir ya, usia udah 65, perasaan baru kemarin ketemu sahabat. Sekarang satu persatu meninggal menghadap Allah ya, satu persatu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya ada grup WhatsApp nih. Grup WhatsApp angkatan 45 gitu ya mungkin ya. Isinya ya. Satu persatu tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman kita udah meninggal. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman kita udah meninggal. Bayangin satu grup WhatsApp itu. Satu grup WhatsApp ya isinya angkatannya mungkin angkatan 5. Tinggal kita aja antrian kita itu loh innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal. Loh. Ini grup WhatsApp-nya tinggal sisa 3 orang nih. Sebentar lagi kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun tinggal 2 orang, sisa kita berdua. Yang seperti itu. Dunia sebentar. Ya dari ucapan kita dan ini terbukti dari singkatnya. Karena kalau kita pakai hitungan Allah ya Allah berfirman inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya ya sesungguhnya satu hari di sisi inna yauman 'inda rabbik, satu hari di sisi Rob kalian, Robmu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat 1000 tahun di bumi. Bayangin tuh. Ya, masuk neraka setengah hari aja nggak kuat tuh. Waliyazubillah ya. 500 tahun. Ya oleh karena itu ya kalau kita rata-rata nih ya, ini perhitungan nih. Umur rata-rata manusia 60 sampai 70. Sebagaimana hadis, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in atau sab'in wa qalu minhum may yajuzu dzalika. Umurnya umatku 60 sampai 70 tahun katanya Nabi. Ya, umur umatku karena umur umat sebelum kita itu ada yang Nabi Nuh ya 900 tahun ya. Kemudian nabi-nabi sebelum kita sekian ratus, 200. Ya, nabi sebelum kita ada 100 tahun. Nah, tapi umatku katanya Nabi SAW 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang bisa melebihi. Artinya memang ada yang 80, memang ada yang 90, tapi sedikit akol katanya Nabi. Dan itu pun kalau di rata-rata ya di rata-rata dengan yang meninggal muda ya. Ada yang meninggal muda ya. Meninggalnya. Jadi yang 70 80 ini kalau di rata-rata ya udah antara 60 70. Dan ini dibenarkan oleh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran membenarkan. Coba deh ini teman-teman sekalian ya. Ada berita lelayu, berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rata-rata segini umurnya nih. Coba aja deh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba pasti 65, 62, 61, 69, 68 segini rata-rata. Ini benar hadis Nabi SAW dan dibenarkan ilmu kedokteran. Ya tadi dan benar nih ternyata benar. Benar juga hadisnya aqallu minhum mayajuz zalika. Dan sedikit yang bisa melebihi. Memang ada 80 ya, 90, tapi kan dikit ya. Sedikit yang 80, 90. 70 sekian sedikit. Tapi kalaupun dan jangan lupa banyak juga yang mati muda. Ya, 50 mati, 40 mati, 30, 12. Itu kalau di rata-rata ya sekitar sini. Ini luar biasa. Nah, sehingga ya teman-teman sekalian ya kalau akhirat 1000 tahun gitu ya.
umur umur manusia 70, rata-rata 65. 65 dibagi 100. Jadi 65 tahun dibagi 1000 tahun, ini kita konversi 1,5 jam saja. Ya, jadi kehidupan dunia yang sebentar itu, ya kehidupan dunia yang sebentar ya, dibanding dengan akhirat 1000 tahun, ternyata kita hanya hidup 1,5 jam. 1,5 jam saja ternyata. Ya kita senang-senang, makanya banyak ayat-ayatnya ya menyebutkan hanya 1,5 jam. Ayat-ayatnya menyebutkan apa namanya, wagorotkumul hayatud dunia, kehidupan dunia menipu kalian, ya wagorotkumul wagorukum billahil gurur, kalian benar-benar ditipu oleh kehidupan dunia yang 1,5 jam. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang banyak ya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan memang sebentar memang itu ya. Banyak sebentar. Ya, dan tadi tentang bayangan dunia ada yang ingin saya tambahkan lagi. Ya, memang dunia itu memang boleh ya, boleh kita tidak tercela ya. Jadi kaya itu nggak tercela ya. Kaya nggak tercela. Boleh. Sahabat banyak yang kaya, banyak sahabat yang kaya. Oh katanya Ustadz itu boleh ya orang jadi kaya ya gitu kan, boleh jadi kaya. Ya, coba lihat tuh Abdurrahman apa Abu Bakar kaya, ya Hadijah aja kaya gitu ya. Ibu-ibu juga gitu tuh, yang dia diajak kaya gitu. Berarti boleh dong saya ngumpulin uang gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Tetapi gitu ya, tetapi ada peringatan lagi bagi kita semua. Banyak yang tidak lulus dengan ujian kekayaan. Banyak yang tidak lulus dengan ujian kekayaan. Ya, nggak lulus. Banyak. Dari mana? Karena memang ujian itu kebaya. Nah, yang namanya ujian itu baik dan buruk. Allah berfirman, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya, salah satu ujian keburukan di mata manusia miskin. Salah satu ujian kebaikan di mata dunia adalah kekayaan. Dan ternyata lebih banyak, mana yang lebih banyak tidak lulus? Ternyata ujian kebaikan ternyata. Lebih banyak yang nggak lulus. Kenapa? Karena ini mayoritas penduduk surga orang miskin. Apa sabda Rasulullah SAW, kuntu ala babil jannah fakana amatan man dakhalahal masakin. Masakin. Ya, saya masuk berdiri di pintu surga dan kebanyakan penduduk surga ini al-masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin katanya nih. Ya, orang-orang miskin. Kemudian ada lanjutannya lagi nih. Lanjutannya saya bacakan cepat ya. Kemudian orang-orang kaya tertahan dulu ya. Dia tertaya dulu, dia orang miskin masuk surga dulu. Orang kaya nantian. Ya, orang kaya karena orang macam-macam alasannya, karena orang kaya dihisapnya lebih lama bisa jadi, dan orang kaya juga sebagian ulama mengatakan orang kaya sudah pernah merasakan nikmat dulu di dunia gitu ya. Jadi banyak tidak. Jadi hati-hati, ini peringatan juga ya, peringatan. Jadi kita silakan atur deh. Ya, setiap orang beda-beda ya. Silakan atur. Ya, peringatan ini bagus juga ya. Jadi dan setiap orang beda-beda gitu ya. Beda-beda keadaannya. Seperti itu. Jadi lebih banyak orang miskin. Kenapa demikian? Memang demikian. Memang yang namanya kekayaan ya ini mengantarkan kepada kesombongan. Memang demikian memang. Ya, yang namanya kaya itu bikin orang sombong. Ya, jangan jauh, jangan contoh misalnya saya contoh ya. Kalau saya di dunia medis itu ya, kan di rumah sakit ada kelas 1, kelas 2 ya, bahkan sampai ada VVIP plus, sudah VVIP plus lagi. Itu ada rumah sakit kayak itu tuh. Jadi kamarnya kayak hotel di rumah sakit ya. Di rumah sakit seperti itu. VVIP plus lagi ya, mantep tuh ya. Itu memang ada. Jadi hotel ya kamarnya itu. Nah, jadi teman-teman perawat itu kalau ditempatkan di situ banyak yang nggak mau. Banyak yang nggak mau katanya. Kenapa? Karena ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali. Katanya keluarga sama pasiennya ribet gitu ya. Ribet, terus ada apa-apa ya ribet, sering ngeluh. Kita salah dikit dimarah gitu ya. Kenapa? Merasa udah bayar, saya kan punya uang. Saya bayar plus. Ya, saya bayar plus. Jadi kadang-kadang teman-teman perawat yang jaga itu kena marah, kena semprot ya. Atau waktu itu kan kita lihat kasus pemukulan perawat, itu karena merasa saya ini udah bayar gitu loh.
bayar banyak gitu loh. Kan jangan macam-macam ya kalian ya. Seperti itu ya. Kata-katanya kasar ya, terlambat sedikit apa gitu ya. Jadi sombong memang. Tapi sebagian malah ketika masuk di kelas 3 kelas 4 tuh sabar-sabar orangnya ya. Orang-orang miskinnya itu ya. Terlambat sedikit sabar, nggak ngeluh, nggak apa, terima aja. Sakit ya sudah, astagfirullah ya, gimana lagi takdirnya Allah gitu ya. Orang-orang miskin. Orang kaya coba ya Allah, diuji ya ribet ya, ngomel-ngomel sama perawat, begini dan sebagainya ya Allah. Yang namanya ujian kekayaan ini yang mengantarkan kepada ya, makanya kita hati-hati ya. Hati-hati dengan seperti ini. Itu seperti itu ya. Baik. Ya. Nah, ini demikian karena orang kaya begitu ya. Orang kaya ya seperti itu. Dia ini ayatnya kala innal insana la yadgha ar-ra'ahu istagna. Ini surat Al-Alaq ya, mungkin sudah pada hafal ya. Sudah pada hafal surat Al-Alaq. Kenapa? Manusia itu melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istagna. Karena melihat dia cukup. Saya punya uang. Saya begini, begini. Makanya yang macam-macam nih memang orang-orang kayanya. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqa alaihimul qawlu fadamarnahum tadmira. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya. Ya, dan kalau kami ingin menghancurkan suatu qaryah, suatu kampung, kami lihat mutrafin. Mutrafin itu orang-orang kayanya. Kita lihat orang-orang kayanya. Karena yang ngerusak-ngerusak memang orang-orang yang punya duit, yang merasa punya jabatan, duit-duit. Mereka yang macam-macam. Pikirannya macam-macam, pikirannya aneh-aneh. Pengen cepat, pengen ini, pengen diistimewakan. Ya salah sedikit nyemprot. Ya gimana gitu. Mutrafin katanya Allah. Amarna mutrafiha. Kami lihat orang-orang mutrafin, orang-orang kaya. Mutrafin itu secara bahasa orang yang bermegah-megah. Yang kaya, megah-megah ya. Orang yang kaya artinya kayanya bermegah-megah, banyak gaya apa itu. Ternyata apa? Fafasaku fiha. Mereka ngerusak. Fahaqa alaihil qaul dan telah nyata apa yang ada telah nyata mereka. Fadammarnahum tadmira. Kami hancurkan sehancur-hancurnya seperti itu. Yang begitu ya, yang merusak kehidupan emang gitu orang-orang kayanya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tadi ya salah satu lagi ya dari atas pesawat ya. Dari atas pesawat kita juga bisa melihat ya, bisa melihat hakikat penciptaan. Ini juga dari atas pesawat ya. Kita lihat dunia. Tadi sebagai pengantar tadi ya, lihat dari atas pesawat gunung besar, kemudian lautan dengan berbagai macam penghuninya, lautan membiru, daratan yang dihamparkan, ya pegunungan hijau, lembah, ya kemudian awan. Sebenarnya dari atas pesawat kita bisa apa ya melihat berbagai macam hakikat penciptaan, tujuan, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada yang ngatur dan ada yang menciptakan. Dan kita jangan lupa nanti ya, kita pun diciptakan dan suatu saat kita dikembalikan kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ingat kita pasti akan kembali. Ya, oke. Oke. Nah, di sini ya, disebutkan ya bahwasanya eh, Allah memiliki tanda dan ayat di muka bumi. Tanda ya. Jadi ini jadi pertanyaan ya bagi orang-orang ateis ataupun orang-orang yang imannya kurang gitu ya. Kita tidak bisa melihat Allah. Jadi kan kita kan secara logika dasar gitu ya. Logika dasar kita mengatakan kalau kita ingin membuktikan ada berarti perlu kita indra dengan panca indera gitu ya. Misalnya contoh misalnya laptop ya. Kita bilang ada karena kita bisa pegang, bisa lihat. Ya, kemudian juga bau juga ya, bau juga demikian ya. Bau itu ada karena ada baunya. Jadi kalau secara logika bisa dipanca indera begitu ya. Sesuatu yang ada karena bisa dirasakan oleh panca indera.
Nah, sebagian orang bertanya itu, memangnya Allah ada gitu ya, katanya orang ateis. Kan nggak bisa ditanda dengan panca indera. Ya. Allah, kita nggak bisa lihat Allah, nggak bisa merasakan, mencium, meraba, apa, nggak ada ya. Ya, nggak ada. Nah, kita jawab yang pertama, ada dua jawaban. Yang pertama, ya, ya ada berapa jawaban. Tadi yang pertama udah kita jelaskan ya. Bahwasanya yang namanya beriman memang beriman dengan hal yang gaib. Yang namanya beriman itu ya, namanya iman ya. Karena kalau Allah tampakkan ya semua beriman. Nggak ada orang kafir di muka bumi. Ya, Allah nampakkan diri, kemudian Allah bawa surga neraka. Kalau macam-macam nih, lihat nerakaku nih. Oh, beriman semuanya. Nggak ada orang kafir. Begitu ya. Ya, dan memang Allah kan memang tujuannya menguji kita gitu kan. Wanabluukum bil khairi wasyarri fitnah tadi kan. Ya, gitu kan. Dan juga nggak sesuai logika. Jadi kalau orang-orang ateis dan orang-orang begitu, kalau kita lawan logika bisa aja. Justru mereka logikanya mandek. Ya, bagaimana mungkin misalnya begini, oh kalian semua masuk ya, guru masuk kelas ya, guru masuk kelas, kalian semua masuk begitu murid guru masuk kelas, tiba-tiba bilang sama muridnya, kalian semua dapat 10, kalian semua dapat 100 gitu ya. Gimana kira-kira tuh? Adil apa enggak? Enggak, harus diuji dong. Ya, diuji. Nah kasihan ntar muridnya gue, waduh apes banget gue. Gue belajar semalaman ngapal nggak tidur apa, sama yang itu tuh. Semalaman ngegame, semalaman nonton Korea. Ya, adil nggak kira-kira? Nggak adil, gitu ya. Nggak adil, maka harus diuji begitu kan. Allah juga demikian, Allah menguji karena kalau Allah tampakkan diri, bawa surga neraka beriman semuanya. Gimana? Pertama, yang kedua gitu ya. Yang kedua, sesuatu yang tidak pernah diraba, tidak pernah diet, sesuatu yang tidak dirasakan panca indera, bukan berarti mutlak nggak ada. Bukan berarti mutlak nggak ada. Ya, kita nggak pernah lihat, nggak pernah rasakan, bukan berarti nggak ada. Contohnya begini. Contohnya begini ya. Pertanyaannya nih, kita tanya ke biasanya orang-orang ateis gitu ya, atau orang apa? Kamu percaya nggak? Kamu itu punya nenek dari ibu nenekmu, gitu ya, gitu ya. Coba tuh. Kamu percaya nggak? Kamu percaya apa enggak punya nenek dari nenek ibumu? Artinya kamu percaya nggak punya nenek yang ke-8 atau nenek yang ke-10? Atau nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Kamu percaya nggak nenekmu punya ibu? Nah, gitu aja lah. Nggak usah jauh-jauh ya. Kamu percaya apa enggak nenekmu punya ibu? Ya, ingat zaman nenek, mungkin nenek itu belum ada foto ya. Belum ada foto, belum ada video. Dia bilang, percaya. Apakah kamu pernah lihat ibu nenekmu? Enggak pernah. Pernah nyentuh? Enggak pernah raba? Pernah mencium? Enggak pernah. Kamu yakin ada apa enggak? Ah, dia yakin, gitu kan. Jadi tidak mutlak, ya, tidak mutlak semua yang tidak diraba, tidak dicium, tidak diindra itu enggak ada. Atau jurus terakhir begini deh, kamu beriman punya otak gitu ya. Terakhir ya. Kamu beriman enggak punya otak? Otak dalam. Ya. Oh, saya beriman saya punya otak. Pernah lihat enggak otakmu? Ya, pernah lihat nggak otak dalamnya ada otaknya? Lihat otak pegang-pegang dan sebagainya gitu ya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Tapi sekarang bisa dijawab ya, saya bisa lihat pakai CT scan gitu. Itu aja deh pakai gitu aja ya istilahnya. Pernah lihat nggak ibu nenekmu? Ibu dari nenekmu gitu ya. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, nggak pernah. Tapi kamu yakin ada? Yakin ada nggak? Yakin ya. Kalau dia nggak yakin ada ya dia nggak ada di muka bumi kan gitu. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari mana kita tahu, dari mana yang ketiga, dari mana kamu tahu nenek, dari mana kamu tahu bahwasanya nenek dari nenek ibumu itu adalah dengan tanda-tanda, yaitu adanya ibumu, adanya nenekmu, adanya inimu, itu tanda-tandanya. Demikian dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ada karena Allah mengirimkan ayat dan tanda di muka bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Demikian juga Allah itu ada karena ini Allah mengirimkan ayat dan tanda di muka
muka bumi. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang ulil albab, yang punya lub. Ya, albab ya jamak dari lub artinya inti. Maksudnya dia punya inti, punya otak, mau memikirkan. Di ulil albab itu maksudnya. Ya, dan ini bisa dilihat, ya, bisa dilihat oleh teman-teman ya dari pesawat ya, dari pesawat lihat tuh penciptaan langit tuh, lihat penciptaan bumi kelihatan dari pesawat itu ya, lihat gunung dihamparkan ya, apalagi kalau kita belajar ilmu geologi bagaimana gunung dipancangkan, lihat kemudian apa namanya lautan ini, dan nggak mungkin kebetulan semuanya, kebetulan 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 aja, kebetulan ya. Jadi orang ateis itu kalau ditanya semuanya kebetulan gitu ya. Tuhannya orang ateis kebetulan. Kenapa sih? Jadi itu begini ya, dia katanya orangnya ateis ya. Dulu tuh nggak ada apa-apa katanya. Tiba-tiba ada Big Bang. Buas meletas gitu ya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba ada ini. Kemudian muncullah kehidupan dasar primata, sel tingkat kecil berkembang begini. Muncullah ikan, munculnya begini-begini gitu katanya orang ateis. Jadi semuanya kebetulan. Nah, ya, jadi kebetulan. Jadi mereka semuanya ada kebetulan. Terus tiba-tiba kenapa sih kita di tata surya? Ya kebetulan di tata surya. Kenapa bumi urutan ketiga di tata surya? Ya kebetulan tiga gitu loh. Kenapa kok dia evolusinya jari kita jadi 5, ada jempol. Kenapa nggak jempol semua? Ya kebetulan gitu katanya. Kebetulan ya. Kenapa kok evolusinya jadi kita 5, ada jempol ya? Harusnya kalau kebetulan kan jempol semua tuh. Ya, jempol ya kebetulan gitu ya. Kenapa kok hidung kita lubangnya 2 ya? Kalau memang ini kan ada ya istilahnya ada bahasanya kan ada istilahnya dalam ilmu matematika itu kan istilahnya peluang. Ya, dulu saya belajar matematika ya, saya ikut olimpiade namanya ada peluang. Jadi kalau misalnya kita lempar dadu 6 ya peluangnya 1/6. Gitu kan ya. Kok kenapa kok 2 terus yang muncul gitu loh, sama ini kok hidung ini kok 2 terus gitu lubangnya ini. Kenapa nggak 3, 4 ya, di sini ada 1 hidungnya gitu ya. Dan kenapa dia ada bawah gitu, nggak ada atas lubang hidung gini gitu ya. Oh kebetulan gitu ya jawabannya. Kebetulan lagi gitu ya. Wah, kan tais nih. Semua kebetulan nih orang-orang ateis. Tuhannya kebetulan kalau ditanya. Hebat gitu ya. Kok coba lihat itu kan ada peluang ya, ada peluang dadu, ilmu peluang dari dadu gitu ya. Munculnya 6 gitu. Demikian. Kenapa kaki manusia 2 kakinya manusia? Ya enggak 6, enggak apa. Evolusinya kok enggak 4 gitu ya. Enggak jadi 6 gitu. Ya kebetulan 2 gitu. Ya seperti itu ya. Pokoknya ya kebetulannya 2 itu ya. Dia memang kalau kita lawan logika orang-orang bingung sendiri orang ateis itu. Jadi orang ateis adalah orang-orang yang membohongi isi hatinya. Dia membohongi isi hatinya. Dia bahwasanya kita itu ada yang menciptakan dan kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Ini hal sama penciptaan langit ya. Kalau kita jelaskan lagi luar biasa ini ya, ilmu geologi, penciptaan bumi, kemudian pergantian siang dan malam. Ini teman-teman kalau naik pesawat kan melihat nih pergantian siang dan malam ya, apalagi penerbangan internasional. Saya pernah soalnya, pernah ya waktu pernah penerbangan ke Saudi itu kelihatan gitu ya. Kelihatan deh tiba kita dari gelap tiba-tiba kok langsung terang banget gitu ya. Itu ya, jadi ada jadi ini perbedaan siang dan malam ini teman-teman ya di penerbangan mungkin melihat ya bagaimana ya ada siang dan malam, dan juga luar biasa ya Allah berfirman dalam surat dalam surat Amma Yatasaalun ya, disebutkan di situ bahasanya waja'alnal laila libasa. Allah jadikan Allah jadikan malam sebagai libas, sebagai selimut. Nah, si Utsaimin mengatakan ini terbukti di zaman sekarang. Katanya, Allah jadikan malam sebagai selimut. Kenapa? Karena kalau kita naik, kata Syekh Utsaimin menjelaskan, kalau kita naik pesawat yang tinggi, maka kita akan lihat di sebelah sana bumi itu diselimuti gelap. Benar nggak ya Kapten Nevin? Saya nggak pernah nih. Betul Ustaz. Kalau terbang ke arah barat kelihatan banget Ustaz. Masya Allah. Ini tafsir dari Syekh Utsaimin ini. Saya baca. Kemarin saya ngajar tafsir saya jelasin tafsir saya ngisi tafsir surat Amma Yatasaalun ya. Jadi ketika sampai ayat wa ja'alnal laila libasa.
Kami jadikan malam itu libas, selimut gitu ya. Syekh Utsaimin jelaskan, ini kelihatan di zaman ini. Naik pesawat yang tinggi, nanti kelihatan sebagian bumi itu diselimuti malam, diselimuti oleh gelap. Ini luar biasa kan. Ini luar biasa gitu ya. Ini penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Ini Masya Allah ya. Bagus gitu ya. Dan ayat-ayat yang lain sangat banyak nih. Waduh ya. Ayat yang lain. Nah, tetapi, nah ini. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, tatkala dibacakan ayat-ayat kami, semua bilangnya dongengan orang terdahulu. Gini-gini. Coba lihat orang-orang anak-anak zaman now nih. Anak-anak zaman now, apa Quran udah nggak istilahnya udah nggak sesuai dengan apa namanya, nggak sesuai dengan zaman. Ini kan orang-orang dulu itu kan zaman Muhammad, zaman onta, zaman apa lagi dibilang orang zaman dulu ya, nggak cocok lagi sama sekarang gitu ya. Sekarang zaman maju, zaman tren ya, zaman milenial gitu ya. Apa ini jilbab, terus manusia perempuan di rumah, perempuan dikungkung di rumah gitu ya. Kemudian begini, itu kan orang-orang dulu itu ya. Bisa dulu. Padahal di zaman Nabi gitu ya. Mereka kan jadi orang sekarang bilang kan itu kan zaman Nabi. Orang zaman Nabi bilang orang dulu lagi gitu ya. Jadi kita bilang oh itu kan zamannya Abu Lahab. Abu Lahab juga ngomong oh itu zaman yang dulu lagi katanya. Jadi saling-saling oper gitu ya. Saling ngoper. Pokoknya dulu gitu ya. Dulu. Dan perkataan ini bukan hanya perkataannya Abu Lahab, perkataannya kaum Hud, kaum Soleh, kaum Samud. Perkataannya sama semuanya. Jadi kalau kita baca surat Hud, kita baca kaum Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, semua rata-rata asatirul awwalin. Nah itu kan ngomongnya orang-orang dulu, nggak zaman. Dan sekarang pun terulang. Ya terulang gitu ya. Kalau kita ini coba lihat nih ya, Allah begini, penciptaan begini. Alah, nggak zaman bro. Ini udah zaman nih, zaman manusia udah ke langit, udah sampai bulan bro. Bro, manusia udah sampai bulan, lo masih ngomong wudhu, tayamum, aduh susah bro, gitu ya. Kan kayak begitu ya. Masih ngomong ini gitu ya. Nah, inilah kurang lebih sama. Nah, demikian juga ini, aduh Kapten gimana nih, kita sudah 1 jam lebih nih. Saking asiknya nggak kerasa kita ya. Pada Ustaz, kita Udah lanjutkan saking dulu aja. Ustaz, lanjutin aja. iya materinya Lanjut, Ustaz. lanjutin aja ya. Oh iya, gini ya. Cuma slide-nya masih banyak banget nih tuh. Waduh, banyak ya. Waduh. Ya. Oke. Ya, tapi kayaknya Iya, udah banyak yang mau nanya juga kayaknya Cap nih. Nah, ini terakhir aja deh, terakhir nih ayat-ayat ya, ayat-ayat di bumi ini buat teman-teman yang sering terbang ya, buat teman ya nanti. Saya sampai bawa-bawa nih ayat-ayat dari kedokteran. Saya kan orang kedokteran kan. Nah, ini ada ayat-ayat juga dari kedokteran. Nah, ini kalau saya jelaskan detail mau saya nih. Bagaimana pada tubuh manusia itu ya. Tanda-tanda penciptaan Allah itu ada itu nih depan dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir deh. Nah, contoh mungkin kan teman-teman ya kalau terbang gitu ya. Kalau terbang itu kan lihat gunung pasti ya. Pasti lihat gunung ya. Malah katanya gunung jadi patokan tuh, jangan ditabrak ya. Bener nggak ya? Ya, supaya nggak nabrak gunung kan gitu ya. Nah, ini salah satu yang dilihat itu ini tanda penciptaan Allah. Pertama adalah gunung. Gunung itu tanda penciptaan Allah yang harus kita renungkan bagaimana Allah atur dan tidak mungkin kebetulan. Jadi pertama ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wal jibala autada. Ini ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Allah jadikan gunung sebagai autad, sebagai pasak. Jadi pasak. Jadi dalam ilmu dan ini benar secara ilmu geologi yang namanya pasak tuh kan ada yang tertanam ya, ada yang muncul. Jadi demikian ternyata gunung itu secara ilmu geologi dia selain menjulang ke atas, dia juga ada bagiannya yang tertanam ke bawah. Jadi kayak pasak ya. Jadi begini gitu. Ya, jadi dia begini ya. Nah, gitu. Ya, dia apa namanya? Seperti diamond panjang gini. Nah, itu secara ilmu geologi. Jadi seperti pasak gitu ya. Nah, dia begini. Dan kemudian yang kedua, fungsinya pun sama seperti pasak. Ya, kalau pasak supaya kemah tidak bergoncang, ini sama. Gunung juga supaya bumi itu nggak jalan. Jadi kita bayangkan gini, bumi itu ada lapisan-lapisan nih.
Bumi itu ada lapisan-lapisannya, berlapis-lapis, kemudian lapisan itu ditancap sama gunung. Nah, sehingga lapisannya itu nggak gerak, tidak bergerak. Nah, katanya ahli geologi kalau gunung nggak ada, ini tanah-tanahnya ini jalan. Tanahnya lapisan tanah jalan. Ya, mungkin dulu pernah ya gempa Palu, ada video likuifikasi tanah jalan itu. Ya, gempa di Palu namanya likuifikasi, tanahnya jalan, kelihatan tanahnya jalan, memang begitu. Katanya ahli geologi, karena tanah ini berlapis-lapis, dia bisa jalan nanti. Ya, kalau ini. Nah, yang bikin nggak jalan itu adalah gunung, karena gunungnya nancep-cep gitu, jadi lapisannya itu dia stabil. Nah, kita lihat di sini betapa banyak Allah sebutkan, ya, idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa fakanat haba'an mumbatha. Idza rujjatil ardu rajja, ketika ketika al-arab, ya, tanah digoncang-goncangkan. Kemudian busital jibalu basa, kemudian gunung-gunung diangkat. Maka fakanat haba membatha, gunung-gunung seperti debu yang berterbangan dihancurkan. Nah, di hari kiamat nanti ketika gunung-gunung dicabut, maka tanah akan berjalan goncang. Maka itulah dalam surat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, dan seterusnya. Ya, jadi ini salah satu bukti ya dari hari kiamat, Allah angkat semua gunung, ya, pasaknya diangkat, mungkin tanah akan jalan semuanya, goncang. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini salah satu keajaiban Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dibenarkan oleh ilmu geologi, dan ini nggak mungkin kebetulan. Ya, dan teman-teman kalau ada di pesawat itu akan lihat gunung, coba deh ingat-ingat setiap lihat gunung, lihat kebesaran Allah. Ya Allah yang buat ini ya. Apalagi kita pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya ya, di atas pesawat ya, kita nggak tahu bisa tiba-tiba pesawat jatuh mati terus selesai udah. Ya, di pertemuan sebelumnya ya. Baik Kapten, mungkin ini aja ya Kapten Evin ya. Kapan-kapan deh kita bahas yang ini ya. Ya, ini juga penjelasan banyak tentang tanda tubuh manusia. Saya lihat mungkin lebih efektif tanya jawab kayaknya ya, biar gak kepanjangan ngantuk ntar. Ya, tanya jawab aja deh. Udah 1 jam lebih nih kayaknya. Ya, hampir Baik satu Ustaz. setengah jam. Ya baik, ya mungkin insya Allah ya. Masya Allah. Jazakallah atas ilmunya Ustaz. Ini pertama-tama ada eh, dari Akhi Abu Fatih. Izin Ustaz jika berkenan nanti ada kajian lanjutan Waduh, untuk nah ini yang mendapat faedah. Insya Allah Ustaz katanya. nah ini Kapten Itu saya dulu nggak katanya janji, Ustaz. nggak janji dulu ini ya. Nah ini susah nih kalau ini nih. Insya Pokoknya Allah nggak janji, nanti. pokoknya nggak janji ya. Baik Ntar kalau Ustaz. janji ditagih di akhirat maksudnya. Ya Mudah-mudahan insya kita Allah deh bisa ya. Ya. ketemu lagi Ustaz. Dengan izin Allah. Amin, insya Ya. Allah amin deh. Ya. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan pertama Ustadz Afan, ini dari Umumu Endah Kumala Dewi. Ustadz tadi di awal kajian ada bagaimana di awal kajian disebutkan bahwa kita akan dihadap takutlah kalian di mana akan aku kembalikan kepada Allah, dan juga ada tadi ayat tentang takutlah kalian dengan hari di mana manusia berdiri di depan Rabb. Ya. Beliau bertanya ayat berapa ya Ustaz? Di Quran mana Ustaz? Iya, baik, kalau wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma turadduna tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya, ini ada di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma tsumma wattaqu yawman ya turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin. Surat Al-Baqarah ayat 281. Ya, itu ya yang tadi ya. Baik Ustaz. Terus ya itu ya. Dan satu lagi untuk takutlah kalian dengan hari di mana Yauma yaqumun nasu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sebentar, itu sebentar saya ingat-ingat dulu ya. Sebentar. Saya juga kalau ayatnya nggak hafal ya. Tapi nggak apa-apa, saya cari ini. Ya. Nah, ini surat Mutafifin. Al-Mutaffifin ya, Mutaffifin. Ya, Mutafifin Ustaz. yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mutaffifin ya. Oke. Surat timbangan ya itu insyaallah. Baik Ustaz.
Untuk pertanyaan berikutnya dari mungkin Umu Kinanda Rezki. Bismillah Ustadz, izin bertanya jika ada sesi bertanya jawab. Alhamdulillah. Seseorang yang sudah saya kenal selama 4 tahun rutin sholat tahajud, selama 3 tahun tiap malam tahajud kecuali tidak sengaja dia terlewat. Tetapi di tahun keempat karena pekerjaannya semakin banyak, jadi terkadang dia sengaja meliburkan diri tahajud karena lelah bekerja. Yang tadinya 7 kali dalam seminggu setiap malam menjadi 5 malam saja dalam seminggu. Apakah mengurangi ibadah dengan sengaja merupakan ciri turunnya iman? Apakah sengaja mengurangi ibadah ini termasuk dosa atau kelalaian karena meninggalkan ketaatan? Ya, oke, jawabannya tidak jawabannya. Jadi karena ada urusan mendadak atau ada urusan penting itu bukan seperti itu ya. Jadi bukan tanda, apalagi ini karena ada kerjaan. Jadi ini bukan tanda turunnya keimanan. Ya, contohnya misalnya ya, apa namanya? Karena ini tadi saya bilang kan salah satu cara ya, bukan mutlak. Salah satu cara bukan mutlak. Ya, dan juga Rasulullah SAW pun juga menjelaskan kepada sebagian sahabat bisa juga sholat malamnya di awal ya. Karena dia tahu ada sahabat yang kerja seharian capek ya, seperti contohnya misalnya kayak Abu Bakar, dia sholat di awal malam sebagai bentuk hati-hati, sedangkan Umar dia sholat di akhir malam karena lebih tahu ya, karena dia yakin begitu. Dan ada sebagian sahabat yang juga kerja seharian, ada yang nguli, ngarit, nyemen gitu kan, capek tuh seharian ya, bisa jadi dia susah bangun malam, maka disyariatkan bisa sholat di awal malam sebelum tidur atau setelah isya, sholat malam itu bisa ya. Jadi bukan patokan ya, bukan patokan sholat malam seperti itu. Jadi bukan patokan mutlak ya, tetapi ulama dulu begitu ya, ulama begitu dulu ya. Itu. Apalagi ada yang kerjaan, apalagi ibu-ibu punya bayi gitu ya, punya bayi itu kan nidurin sedikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun, bisa jadi mungkin dia susah bangun sholat malam gitu. Wallahu taala mungkin demikian kan ya. Berarti Ustadz itu sebagian dari strategi, misalnya sedang capek atau mungkin seperti anak kadang kerjanya malam, begadang malam. Alhamdulillah ini jadi walaupun ketika safar kita kan tidak harus sholat Ya, sunnah atau apa, ya, tapi insya Allah bisa dijadikan bisa manfaat. ya. Itu Ya, berstrategi ya Ustadz ya. iya begitu. Cuma hanya saja jangan sampai jadi alasan nggak pernah sholat malam sama sekali gitu ya. Nggak pernah belas sama sekali, nggak pernah. Jadi ya Allah tahu ya dan sebagainya. Bahkan banyak dalil-dalil yang mendukungnya. Jadi bahkan ada manusia ya, ada hadis yang menunjuk manusia berakhlak mulia. Ya, dia kerja keras untuk untuk anak istrinya, kemudian bergaul dengan manusia siang hari, menunaikan hajat-hajat manusia. Ada yang minta tolong dia bantu begini begini begini. Ya bahkan lebih berat timbangannya daripada dia sholat malam, lebih berat timbangannya daripada dia puasa seharian. Karena kalau orang sholat malam kan kadang siangnya juga waktunya terbatas. Orang yang rajin puasa kadang-kadang ya kalau bantu orang kan bantu orang ya karena lagi puasa kan nggak maksimal ya. Tapi ada hadisnya, orang yang berakhlak mulia ya, dia kerja seharian, ya, anak istri, kemudian menunaikan hajat manusia, bantu orang, ada yang minta tolong dia bantu, begini sampai malam dia bantu, itu lebih mulia, lebih baik daripada, lebih mengalahkan, lebih berat timbangannya daripada yang sekedar sholat malam qawam shawam gitu. Ada hadisnya insya Allah. Ya. Baik Ustadz. Ada lagi Ustadz pertanyaan dari Uma Endah Kumaladewi. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi agar sholat subuh tepat waktu dan bisa sholat tahajud? Sebagaimana yang tadi Ustadz jelaskan. Ya, kalau seperti itu memang pertama ya kita introspeksi keimanan dulu ya. Kalau memang susah sama sekali ya, kita emang yang bangunin kita tuh keimanan emang. Walaupun kita pasang alarm, walaupun bahkan kita pernah niat ya, saya tidur awal malam tidur awal malam pengen bangun sholat, nggak bangun gitu. Karena yang bangunkan adalah keimanan gitu. Ya, jadi kita cek keimanan kita. Kemudian lain banyak tips-tips yang lainnya seperti sholat seperti tidur di awal malam. Ya apalagi kalau nggak punya bayi, nggak punya anak kecil, nggak punya kerjaan, insya Allah mudah gitu ya. Seperti itu. Ya, dan kalaupun nggak bisa sama sekali, jangan lupa jangan meninggalkan sholat di awal malam.
Ya setelah isya sholat lagi ya, sholat malam nggak apa-apa, atau witir sebelum tidur gitu. Jangan sampai jangan, artinya jangan blast sama sekali. Artinya ini bukan anu ya, bukan pembenaran ya. Oh, saya kan capek kerja gitu ya. Saya capek nyari uang tadi hadisnya gitu ya. Tapi nggak pernah sama sekali gitu loh. Seumur hidup nggak pernah. Ya minimal pernah lah ya, sebelum tidur sholat witir. Pernah lah minimal ya. Pernah, walaupun dalam setahun pernah gitulah. Ataupun habis isya sholat lagi, sholat malam ya. Pernah lah minimal dalam setahun itulah. Mungkin demikian insyaallah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mengajarkan anak tentang dunia, semisalkan tentang cita-citanya dia, dan sementara keharusan mereka untuk tetap mengingat akhirat, Ustaz, supaya mereka mengingat dunia itu hanya di tangan saja, Ustaz. Ya, kita ajarkan pertama orientasi gitu kan. Kita ajarkan orientasi dia. Nak, kamu silakan di dunia ini kamu jadi apa aja, yang penting orientasinya akhirat gitu loh. Ya, kita ambil dunia, cara mengambilnya sesuai batasan syariat, dan yang penting orientasi dunia. Jadi kita ajarkan tadi, nak menjadi apa misalnya? Oh, saya mau jadi dokter katanya. Gak apa-apa nak, bagus jadi dokter. Cuma nanti kalau jadi dokter pertama kumpulin uang ya. Uangnya itu untuk kasih makan anak istrimu nanti ya. Siapa yang suruh kasih makan anak istri? Allah gitu ya. Terus nanti kamu punya uang mau beli apa? Saya mau beli rumah bu. Ya, ya bagus. Ya memang karena Allah memerintahkan kita untuk menempatkan anak dan istri di rumah gitu. Itu perintah Allah ya gitu ya. Kamu nyari nanti jadi dokter apa lagi nak? Ya saya ini pengen apa namanya? Pengen misalnya pengen jadi pejabat gitu loh ya, jadi pejabat. Iya nggak apa-apa jadi pejabat, tapi nanti kamu kasih syafaat ya, berikan kemudahan begini begini dan sebagainya ya, jangan mempersulit orang nanti ya, siapa yang suruh? Allah gitu ya. Jadi begitu ya, tujuan kita tuh karena Allah yang suruh gitu loh ya, karena Allah yang suruh. Jadi kita jelaskan tujuan-tujuannya itu, pokoknya ingat akhirat ya, dan sebagainya. Syukur-syukur kita sudah hafal ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Demikian. Ini mohon maaf Kapten, ini saya sudah jam 12 di Lombok nih. Bentar Biar, lagi Ustaz, azan. betul. Satu lagi ya? 2 menit Satu lagi. lagi ya? Ya, Iya, satu lagi ya. baik, Ustaz. Soalnya Ini ada pertanyaan terakhir berarti Ustaz. siap. Bismillah, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan semua jemaah yang ada di sini. Izin bertanya, Ustadz. Alhamdulillah hasil pekerjaan suami sangat mencukupi keluarga. Beliau berikan penghasilan kepada saya sebagai istri untuk dikelola untuk kebutuhan rumah tangga. Semua harta suami diperbolehkan untuk saya gunakan sehari-hari. Secara pribadi beliau menganggap semua hanya milik suami 100% semuanya, supaya kelak tidak meninggalkan warisan atau harta yang menghisab saya di akhirat nanti. Selain itu semua harta tersebut didapat hanya dari penghasilan suami. Saya sebagai ibu rumah tangga hanya mengelola saja. Apakah benar mengambil sikap tersebut, Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Iya, demikian ya. Jadi kalau itu dari suami, memang harta suami. Ini harta suami memang ya. Kecuali kalau suami mengatakan itu untuk kamu, untuk belanja, maka itu jadi harta istri. Ya, itu jadi harta istri ya ketika ini. Dan ya, dan alhamdulillah ini sudah nikmat yang besar ya, suami penuhi semuanya dan sebagainya, yang kita yang nikmati rumah, kita yang nikmatin ini, kasih belanja, yang dihisap suami. Ini alhamdulillah sudah ini nikmat luar biasa begitu ya, biasa. Nah tetapi memang kalau ditanya itu harta suami apa enggak, iya itu hartanya suami ya, dan kita hanya mengelola begitu. Itu benar sekali ya. Tetapi kalau suami mengatakan ini untuk belanja untuk salon, berarti uangnya sang istri berarti ya. Kalau suami udah mengatakan ini uang kamu deh, silahkan belanja nak, berarti itu harta dia, berarti harta yang diberikan oleh suami dan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi demikian, jadi insya Allah. Dan ya jadi ya, ini penjelasannya panjang lagi nih. Sebenarnya dalam Islam itu dari awal nikah jelas harta suami, harta istri jelas. Jadi ketika ada apa-apa itu nggak ada lagi ribut-ribut harta gono gini, nggak ada. Jadi jelas dalam Islam, jelas harta suami, harta istri jelas. Ya nggak ada lagi gono gini ribut-ribut, nggak ada, kan dalam Islam jelas dari awal. Ya mungkin demikian insya Allah ya. Baik, Ustaz. Berarti barusan adalah pertanyaan terakhir.
Pertama-tama sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya Ustadz. Semoga kami dapat mengamalkannya, terutama di Amin. saat-saat emergensi, saat-saat ketika Amin. kita kehilangan arah Ustadz. Sekali lagi barakallahu fikum, jazakallahu khair atas waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Insyaallah kita bisa bertemu lagi Ustaz. Amin insyaallah, insyaallah. Ustaz. Amin insyaallah. Barakallahu. Jangan bosan ya Ustaz. Amin insyaallah ya. Iya insyaallah. Baik, ana izin pamit dulu ya. Mau apa namanya? Sudah mau duhur sholat dulu Ustaz. nih. Ya, sudah sebentar lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.